Hujan turun deras malam itu, membasahi halaman rumah besar yang dulu penuh kehangatan. Di dalamnya, seorang gadis berdiri gemetar, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suara bisikan lirih menggaung di sudut-sudut rumah, menyebut namanya dengan nada menyeramkan. Matanya membelalak saat melihat bayangan tinggi berbulu dengan sosok jin kepala kambing muncul di sudut rumah. Matanya merah menyala, menatapnya tajam seperti pemangsa yang telah lama menunggu saatnya berburu. Selama ini, keluarganya hidup dalam kemewahan yang nyaris sempurna. Namun, satu persatu, orang yang dicintainya meninggal dengan cara yang mengerikan. Ibunya, Damar, dan mungkin selanjutnya adalah ia sendiri yang menjadi tumbal berikutnya. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Safira tumbuh dalam keluarga yang tampak sempurna. Ayahnya, Pak Wiryo, adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis di bidang ekspor-impor. Ibunya, Bu Lintang, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang, sementara kakaknya, Damar, adalah sosok pelindung yang selalu menjaga dan menyayangi Safira. Mereka tinggal di sebuah rumah besar di kawasan elit, dikelilingi oleh kemewahan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Sejak kecil, Safira tidak pernah merasakan kekurangan. Apapun yang diinginkannya bisa didapat dengan mudah. Mainan mahal, pakaian mewah, bahkan liburan ke luar negeri menjadi hal yang biasa bagi keluarganya. Namun, meski hidup dalam kemewahan, keluarganya tidak pernah menunjukkan kesombongan. Bu Lintang selalu menanamkan nilai-nilai kesederhanaan dan kebaikan kepada anak-anaknya. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, nak. Semua ini hanyalah titipan. Seringkali ibunya berkata begitu. Pak Wiryo juga selalu menunjukkan sosok ayah yang bertanggung jawab dan penuh kasih. Di mata banyak orang, dia adalah contoh pria sukses yang tetap rendah hati. Di hadapan keluarga, dia selalu menunjukkan perhatian dan kasih sayang, terutama kepada Safira dan Damar. Dia sering membelikan hadiah tanpa alasan, mengajak mereka makan di restoran mahal, atau sekadar menghabiskan waktu bersama di taman belakang rumah mereka yang luas. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang aneh. Safira sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Kadang-kadang, ia terbangun karena suara langkah kaki di lorong rumahnya, padahal semua orang sudah tidur. Terkadang, dia juga melihat bayangan hitam melintas di jendela kamarnya. "Jangan takut, mungkin itu hanya perasaanmu saja," kata Damar pada suatu malam ketika Safira menceritakan kegelisahannya. Tapi, rasa tidak nyaman itu tidak pernah hilang. Ibu mereka, Bu Lintang, juga sering terlihat murung, terutama saat bulan purnama. Kadang-kadang, dia akan duduk di ruang tamu dengan mata kosong, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Safira beberapa kali melihat ibunya menangis diam-diam, tetapi ketika ditanya, Bu Lintang hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, nak. Ibu hanya lelah." Suatu malam, Safira terbangun karena mendengar suara gaduh di luar kamarnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan melihat ibunya sedang berbicara dengan ayahnya di ruang tamu. Dari tempatnya berdiri, Safira bisa mendengar nada suara ibunya yang bergetar. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Mas. Aku takut. Aku takut sesuatu akan terjadi pada kita." Pak Wiryo menghela napas panjang. "Sudah terlambat, Lintang. Kita tidak bisa mundur sekarang." Pembicaraan itu berakhir dengan keheningan yang menyesakkan. Safira ingin bertanya keesokan harinya, tetapi ketika ia melihat wajah ibunya yang pucat dan lelah, ia mengurungkan niatnya. Meskipun ada keganjilan-keganjilan kecil, kehidupan tetap berjalan normal. Safira tetap menjalani hari-harinya dengan bahagia, bermain dengan teman-temannya, belajar dengan rajin, dan menikmati segala fasilitas yang diberikan keluarganya. Namun, satu hal yang tidak ia sadari adalah bahwa kebahagiaan itu hanyalah ketenangan sebelum badai besar datang menghantam hidupnya. Suatu hari, ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya,
Semua mengira itu hanya kelelahan biasa, tetapi kondisi Bu Lintang semakin memburuk. Ia sering mengalami mimpi buruk dan berbicara dalam tidur dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Kadang-kadang, ia bahkan berteriak ketakutan di tengah malam. "Ada sesuatu yang tidak beres, Mas," kata Bu Lintang dengan suara gemetar saat berbicara dengan Pak Wiryo. "Aku terus melihat sosok itu dalam mimpiku." Pak Wiryo tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dengan wajah yang sulit dibaca. Kondisi Bu Lintang semakin parah. Ia sering meracau, tubuhnya semakin kurus, dan tatapannya semakin kosong. Hingga pada suatu malam, sesuatu yang mengerikan terjadi, sesuatu yang akan mengubah kehidupan Safira selamanya. Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar langit, menerangi rumah besar yang biasanya terasa hangat dan nyaman, tetapi malam itu terasa begitu menyeramkan. Safira yang saat itu masih kecil terbangun dari tidurnya, karena mendengar suara jeritan dari kamar ibunya. "Ibu!" Damar berlari lebih dulu menuju kamar Bu Lintang, diikuti oleh Safira yang masih mengantuk dan bingung. Di dalam kamar, Bu Lintang meronta-ronta di tempat tidurnya. Matanya yang biasanya lembut kini terbuka lebar dengan tatapan kosong. Tangannya mencakar udara seolah sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Mulutnya bergerak-gerak mengeluarkan gumaman yang tidak dapat dimengerti. Pak Wiryo berdiri di samping ranjang, wajahnya pucat pasi. Ia tidak melakukan apapun, hanya menatap istrinya dengan ekspresi penuh ketakutan. "Ibu kenapa?" tanya Damar dengan suara gemetar. Tiba-tiba, Bu Lintang terbangun dengan gerakan kasar, seperti ada sesuatu yang menguasai tubuhnya. Ia menoleh ke arah mereka dengan senyum mengerikan, bibirnya membiru, dan matanya merah seperti api. Suara guraman dari mulut ibunya, namun suara itu bukan milik ibunya. Suara itu dalam, berat, dan menggema di dalam ruangan. Safira menjerit ketakutan. Tubuhnya membeku, sementara Damar mencoba menarik ibunya ke dalam pelukannya, tetapi dengan kekuatan yang tidak wajar, Bu Lintang melompat turun dari ranjang dan berlari keluar kamar. Hujan semakin deras saat mereka melihat ibu mereka keluar rumah. Tanpa alas kaki, ia berlari menuju halaman belakang, di mana terdapat sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Pak Wiryo berlari mengejar istrinya, diikuti oleh Damar dan Safira yang masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. "Ibu! Jangan!" teriak Damar. Namun, terlambat. Bu Lintang tiba-tiba berhenti di tepi sumur, lalu mendongakkan kepalanya ke langit. Mulutnya menggumamkan sesuatu yang tidak dipahami siapapun. Tubuhnya menggigil hebat, dan tangannya menggapai-gapai udara seolah ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Pak Wiryo mencoba menariknya, tetapi saat tangannya menyentuh tubuh istrinya, sebuah kekuatan tak terlihat menghentikannya. Ia terlempar ke belakang seolah didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Ibu!" Safira menangis ketakutan, tetapi tubuh kecilnya tidak bisa berbuat apa-apa. Bu Lintang tiba-tiba menoleh ke arah mereka, dan sebuah senyum aneh muncul di wajahnya. Dalam sekejap, tubuhnya terhempas ke belakang, seperti terlintang sesuatu lalu jatuh tepat ke dalam sumur tua yang dalam. Suara percikan air terdengar nyaring, lalu semuanya sunyi. Hujan masih turun, membasahi tanah yang mulai bercampur dengan lumpur. Safira, Damar, dan Pak Wiryo berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa detik keheningan yang menyiksa, Pak Wiryo berlari ke tepi sumur, berharap bisa menarik istrinya keluar. Namun, saat ia melihat ke dalam, air di dalam sumur berubah warna menjadi hitam pekat. Bau anyir memenuhi udara. "Tidak, tidak, ini tidak mungkin," gumam Pak Wiryo dengan suara serak. Damar menangis dan berlutut di tanah yang becek, sementara Safira hanya berdiri di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Ia terlalu takut untuk bergerak, terlalu syok untuk menangis. Malam itu, hujan terus turun tanpa henti, seperti langit turut menangisi kepergian Bu Lintang. Sejak meninggalnya ibunya,
Damar menjadi semakin pendiam dan murung. Dulu, ia adalah kakak yang selalu melindungi dan menghibur Safira, tetapi kini ia lebih sering menyendiri di dalam kamarnya. Matanya sering tampak lelah, seolah kurang tidur, dan wajahnya semakin pucat setiap hari. "Kak, kamu baik-baik saja?" tanya Safira suatu malam saat makan malam. Damar hanya mengangguk, tetapi tidak menjawab. Pak Wiryo juga tidak banyak bicara. Sejak kehilangan istrinya, dia semakin sering keluar rumah, pergi entah kemana. Ketika pulang, dia sering tampak gelisah dan lebih pendiam dari biasanya. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Damar. Ia sering melamun, menatap ke arah sudut ruangan seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Kadang-kadang, ia terbangun di tengah malam dan berjalan keluar kamar tanpa alasan. Suatu malam, Safira terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Awalnya, ia mengira itu ayahnya. Tetapi saat mengintip dari balik pintu, ia melihat Damar berdiri di depan jendela ruang tamu. Kakaknya tidak bergerak, hanya berdiri dia menatap keluar jendela. "Kak?" panggil Safira dengan suara kecil. Perlahan, Damar menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah, dan ada bayangan hitam di belakangnya. Safira menjerit. Pak Wiryo yang mendengar jeritan Safira segera berlari ke ruang tamu, dan menemukan Damar masih berdiri di tempatnya. Namun, bayangan hitam itu telah menghilang. "Apa yang kamu lakukan di sini, Damar?" tanya Pak Wiryo dengan nada cemas. Damar tampak bingung. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada yang memanggilku." Namun, keanehan ini tidak berhenti di situ. Beberapa malam berikutnya, Damar semakin sering terbangun di tengah malam dan berbicara dalam tidurnya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bahasa yang tidak dikenal. Kadang, ia tertawa pelan dengan suara yang mengerikan. "Dia sudah datang," bisiknya suatu malam saat Safira berusaha membangunkannya. "Siapa yang datang, Kak?" tanya Safira dengan ketakutan. Namun, Damar tidak menjawab. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin cekung, dan wajahnya selalu tampak lelah. Pak Wiryo mulai merasa ada yang tidak beres. Hingga suatu malam, tragedi yang lebih mengerikan terjadi. Hujan turun deras malam itu, seperti saat ibunya meninggal. Safira terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar Damar. Ia berlari keluar dan melihat pintu kamar Damar terbuka lebar. Ketika ia mengintip ke dalam, ia melihat Damar berdiri di tengah kamar dengan tubuh gemetar. "Kak Damar?" panggil Safira dengan suara kecil. Tiba-tiba, Damar berbalik. Wajahnya tampak aneh, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum dengan cara yang tidak wajar. "Aku harus pergi, Safira," bisiknya. "Loh, pergi kemana?" Tiba-tiba, Damar berlari keluar kamar dan menuju halaman belakang. Safira yang ketakutan segera mengejarnya. Di luar, Pak Wiryo yang baru saja pulang dari luar rumah ikut melihat Damar berlari ke arah sumur tua di halaman belakang. "Damar, berhenti!" teriak Pak Wiryo. Namun, Damar tidak berhenti. Ia terus berlari seakan dituntun oleh sesuatu yang tidak terlihat. Safira dan Pak Wiryo mengejarnya sekuat tenaga. Tetapi sebelum mereka sempat meraihnya, Damar berhenti tepat di tepi sumur. Ia menatap ke dalam sumur dengan pandangan kosong, lalu berbisik, "Ibu memanggilku." Tanpa peringatan, tubuhnya terhuyung dan terhempas dan jatuh ke dalam sumur. "Kakak!" Safira berteriak histeris. Pak Wiryo berlari ke tepi sumur dan melihat ke dalam. Namun, seperti saat ibunya jatuh dulu, air dalam sumur itu berubah menjadi hitam pekat. Tidak ada tanda-tanda keberadaan tubuh Damar. Hujan terus turun, membasahi tanah dan menyapu air mata yang mengalir di wajah Safira. Kali ini, ia tidak hanya kehilangan ibunya, tetapi juga kakak laki-lakinya yang begitu ia cintai. Namun,
Yang paling aneh adalah reaksi Pak Wiryo. Alih-alih menangis atau berusaha mencari pertolongan, Pak Wiryo justru terdiam lama. Wajahnya pucat, tetapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa diartikan oleh Safira. Setelah beberapa saat, ia berbisik, "Sudah waktunya." Beberapa hari setelah meninggalnya Damar, suasana rumah semakin sunyi. Safira tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan hampir tidak bisa berbicara. Ia hanya duduk diam di kamarnya, menangis setiap malam. Namun, di saat ia sedang mencoba menenangkan diri, ia mendengar percakapan ayahnya dengan seseorang di ruang kerja. Dengan hati-hati, ia berjalan mendekat dan menguping. Tidak ada pilihan lain. Sebulan sekali, harus ada tumbal. Suara Pak Wiryo terdengar lelah tetapi tegas. Safira menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya membeku. "Jadi, setelah istriku, sekarang anakku sendiri yang menjadi tumbal?" Suara Pak Wiryo kembali terdengar. Safira hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa seperti dinding dunia ini runtuh menimpanya. Ayahnya telah menyerahkan nyawa ibu dan Damar untuk sesuatu yang mengerikan. Hatinya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Ayahnya, yang selama ini ia hormati, ternyata adalah dalang di balik semua kejadian ini. Namun, Safira tahu satu hal, jika pola ini terus berlanjut, bulan depan, ia yang akan menjadi tumbal berikutnya. Dan ia harus menemukan cara untuk menghentikannya. Sejak meninggalnya Damar, suasana di rumah semakin mencekam. Safira yang dulu masih bisa menemukan sedikit ketenangan dalam kehangatan keluarganya, kini benar-benar merasa sendirian. Ayahnya semakin jarang berbicara, lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada kesunyian ini, teror yang mulai menghantui Safira. Malam-malamnya menjadi mimpi buruk. Ia sering terbangun oleh suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang memanggil namanya dengan suara mengerikan. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut-sudut rumah, tetapi ketika ia menoleh, bayangan itu menghilang. Suatu malam, ia terbangun karena merasakan sesuatu yang dingin di kakinya. Ia membuka matanya perlahan, dan di ujung ranjangnya, berdiri sesosok makhluk berbulu dengan kepala kambing. Matanya merah menyala, dan napasnya terdengar berat seperti desisan ular. Safira membeku. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Makhluk itu menundukkan kepalanya mendekati wajahnya, lalu berbisik dengan suara yang bergema di kepalanya. "Sudah waktunya." Tiba-tiba, tubuhnya bisa bergerak kembali. Ia langsung menjerit dan melompat dari tempat tidur, berlari keluar kamar dan menabrak sesuatu di lorong. Itu ayahnya. Pak Wiryo menatapnya dengan ekspresi datar. "Kenapa?" tanyanya singkat. Safira terengah-engah, mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia lihat, tetapi ayahnya hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Lalu, ia berkata dengan suara pelan, "Itu hanya mimpi Safira. Kembali tidur." Tapi Safira tahu itu bukan mimpi. Hari-hari berikutnya semakin menegaskan ketakutannya. Ia mulai merasa seperti diawasi setiap saat. Jika ia menoleh ke belakang, seringkali ia melihat bayangan di cermin atau di jendela. Suara bisikan semakin sering terdengar, bahkan di siang hari. Yang paling mengerikan adalah suatu malam saat ia berada di kamar mandi. Saat membasuh wajahnya, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara. Ia mengangkat kepalanya, melihat ke cermin, dan hampir pingsan karena ketakutan. Bayangannya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum lebar, senyum yang mengerikan, matanya hitam tanpa bola mata. Tiba-tiba, mulut bayangan itu bergerak, mengeluarkan suara parau yang menggetarkan ruangan. "Giliranmu berikutnya." Safira menjerit dan berlari keluar kamar mandi. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia hampir jatuh ke lantai. Namun, lagi-lagi, ketika ia mencoba mencari pertolongan dari ayahnya,
Lelaki itu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia merasa seperti sedang dibiarkan menghadapi semua ini sendirian. Tapi ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan bernasib sama seperti ibunya dan Damar. Ketakutan yang terus-menerus ini membuat Safira mulai mencari tahu tentang kejadian yang telah menimpa keluarganya. Ia mulai membaca buku-buku lama yang ada di rumah, mencari informasi tentang pesugihan dan perjanjian gaib. Ia bahkan bertanya pada beberapa orang tua di kampung sebelah tentang kejadian aneh di keluarganya. Dari salah satu tetangga tua yang masih mengenal keluarganya sejak dulu, ia akhirnya mendapatkan petunjuk pertama. "Keluargamu dulu orang biasa, Safira," kata wanita tua itu dengan suara bergetar. "Tapi tiba-tiba ayahmu menjadi kaya raya. Orang-orang bilang, ada sesuatu yang diberikan sebagai gantinya." Safira menelan ludahnya. Katanya ada yang harus dibayar. Wanita tua itu hanya menunduk, tidak berani menatap matanya. Kini, semuanya mulai masuk akal. Semua yang terjadi di rumahnya, meninggalnya Damar, mimpi buruk yang dialaminya, itu semua adalah bagian dari perjanjian yang dibuat oleh ayahnya. Ayahnya telah menjual nyawa keluarganya demi kekayaan. Dan kini, ia adalah yang berikutnya dalam daftar. Tak ingin menyerah pada nasib yang telah direncanakan untuknya, Safira mulai mencari cara untuk melawan takdir ini. Dalam pencariannya, ia mendengar tentang seorang ustadz bernama Ustadz Jeffrey yang dikenal memiliki ilmu dalam mengatasi gangguan gaib. Dengan penuh keberanian, Safira menemui ustadz itu dan menceritakan semua yang telah terjadi pada keluarganya. Ustadz Jeffrey mendengarkan dengan wajah serius, lalu mengangguk. "Ayahmu telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya, nak," katanya. "Pesugihan itu adalah perjanjian yang tidak bisa diputus begitu saja. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar." "Lalu, bagaimana caranya?" tanya Safira dengan penuh harapan. "Pertama, kita harus mencari tahu siapa perantara perjanjian ini. Biasanya ada seorang dukun atau sosok tertentu yang menjadi penghubung antara manusia dan jin yang memberi kekayaan. Jika kita bisa menemukan dukun itu, kita mungkin bisa memutus perjanjiannya sebelum korban berikutnya diambil." Safira merasa sedikit lega, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus melawan sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Dan ia tidak punya banyak waktu. Setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Jeffrey, Safira merasa ketakutan tetapi juga bertekad untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi mempercayai ayahnya. Semua yang terjadi selama ini bukan kebetulan, ia adalah bagian dari perjanjian gelap yang dibuat ayahnya demi kekayaan. Malam itu, setelah kembali dari rumah Ustadz Jeffrey, Safira duduk di kamarnya dengan tangan gemetar. Ia menatap kalender di dinding, hanya tinggal beberapa hari sebelum siklus kembali terjadi. Jika ia tidak melakukan sesuatu, maka ia akan menjadi korban selanjutnya. Safira tahu bahwa kunci dari semua ini ada pada ayahnya. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Wiryo dengan lebih teliti. Sejak meninggalnya Damar, ayahnya sering pergi di tengah malam, selalu dengan alasan urusan bisnis. Namun, Safira tidak lagi percaya. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dengan hati-hati, ia menyelinap keluar dari rumah dan melihat ayahnya masuk ke dalam mobil. Ia segera memanggil ojek daring dan meminta pengemudinya untuk mengikuti mobil ayahnya dari kejauhan. Mobil itu melaju keluar dari kota, menuju daerah terpencil yang dipenuhi pepohonan lebat. Hati Safira berdebar kencang saat mobil itu berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak menyeramkan. Rumah itu berada di tengah hutan kecil, jauh dari pemukiman warga. Ayahnya turun dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang pria tua berjubah hitam membukakan pintu dan menyambutnya masuk. Safira menelan ludahnya. Itu pasti dukun yang menjadi perantara pesugihan ayahnya. Ia segera mengambil ponselnya dan memotret rumah itu. Ia tahu,
Ini adalah bukti yang bisa digunakan untuk melawan. Namun, sebelum ia bisa beranjak pergi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, tubuhnya terasa berat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Daun-daun di pepohonan berbisik meskipun tidak ada angin. Lalu, terdengar suara lirih dari balik pepohonan. Pergi, atau mati. Jantung Safira hampir berhenti. Ia memalingkan wajahnya, dan di sana, di antara pohon-pohon gelap, ia melihat dua mata merah menyala menatapnya. Ia menahan teriakannya dan segera berlari kembali ke jalan, memesan ojek daring dengan tangan gemetar. Saat motornya melaju meninggalkan tempat itu, ia merasa sesuatu mengikutinya, seolah bayangan kegelapan itu masih mengawasi dari kejauhan. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan napas tersengal. Ia tahu bahwa ia telah menemukan tempat ritual pesugihan ayahnya. Tetapi itu juga berarti, mereka menyadari keberadaannya. Keesokan harinya, Safira kembali menemui Ustadz Jeffrey. Ia menunjukkan foto rumah dukun itu, dan menceritakan apa yang ia lihat. Ustadz Jeffrey menghela napas panjang. Ini tidak main-main Safira. Kau telah melangkah ke dalam lingkaran yang sangat berbahaya. Aku tidak peduli Ustadz. Aku harus menghentikan ini sebelum aku menjadi korban berikutnya. Ustadz Jeffrey mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus bertindak cepat. Kita perlu mencari cara untuk menghentikan perjanjian ini sebelum ayahmu melakukan ritual berikutnya. Mereka mulai menyusun rencana. Ustadz Jeffrey mengajarkan Safira doa-doa perlindungan dan memberinya air garam serta daun bidara yang telah didoakan. Jangan pernah pergi tanpa ini. Jika kau merasa ada sesuatu yang mengikutimu, percikan air garam dan baca ayat kursi. Malam itu, Safira tidur dengan air garam dan daun bidara di samping tempat tidurnya. Tetapi mimpi buruk tetap datang. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan. Di depannya, berdiri makhluk berbulu dengan kepala kambing, sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Makhluk itu berbicara dengan suara yang menggema di kepalanya. Kau tidak bisa lari. Tiba-tiba, ia melihat ibunya dan Damar berdiri di belakang makhluk itu. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Ikuti kami Safira, suara ibunya terdengar seperti bisikan angin. Safira ingin menangis. Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana. Makhluk itu menggeram dan melangkah maju. Saat ia hampir menyentuhnya, Safira terbangun dengan teriakan. Ia terengah-engah, keringat membanjiri tubuhnya. Tetapi ia tahu satu hal. Waktu semakin menipis. Keesokan harinya, Safira dan Ustadz Jeffrey mulai menyusun strategi untuk menghentikan ritual pesugihan yang akan segera dilakukan ayahnya. Mereka memutuskan untuk menyelidiki rumah dukun itu lebih jauh, tetapi kali ini dengan persiapan. Kalau kita bisa mengungkap ritual ini dan menghancurkan media perjanjiannya, mungkin kita bisa menghentikan semuanya, kata Ustadz Jeffrey. Mereka juga mulai mencari informasi tentang dukun tersebut. Dari beberapa warga desa yang tinggal tidak jauh dari tempat itu, mereka mengetahui bahwa dukun tersebut telah membantu banyak orang mendapatkan kekayaan melalui cara-cara gaib. Namun, semua orang yang meminta bantuannya harus membayar harga yang mengerikan. Safira semakin yakin bahwa ayahnya telah terikat dalam perjanjian ini, dan jika ia tidak menghentikannya, maka ia akan menjadi korban selanjutnya. Malam itu, Safira berdoa lebih khusyuk dari biasanya. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Dan ia tidak punya pilihan selain melawan. Malam itu, Safira duduk di sudut kamarnya dengan tubuh gemetar. Udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Ia tahu waktunya semakin dekat, ritual pesugihan ayahnya akan segera dilakukan. Di luar, angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering yang berserakan di halaman. Safira menatap botol kecil berisi air garam dan daun bidara
yang telah diberi doa oleh Ustadz Jeffrey. Ini adalah perlindungan terakhirnya, senjata kecil melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia menunggu dengan cemas, berharap bisa menemukan petunjuk tentang kapan dan di mana ritual akan dilakukan. Lalu, ia mendengar suara langkah kaki ayahnya di lorong. Perlahan, ia mengintip dari balik pintu dan melihat Pak Wiryo berjalan ke ruang kerja dengan tergesa-gesa. Beberapa menit kemudian, ia keluar dengan membawa tas hitam, tas yang sama yang selalu ia bawa setiap kali menghilang di malam hari. Hatinya berdebar. Ini dia. Ritual akan dilakukan malam ini. Dengan cepat, Safira mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Ustadz Jeffrey. Ayah pergi. Aku akan mengikutinya. Tolong bantu aku Ustadz. Tak lama kemudian, balasan masuk. Jangan pergi sendiri. Aku akan menyusul. Berhati-hatilah. Namun, Safira tidak bisa menunggu. Jika ia tidak segera bergerak, ia akan kehilangan jejak ayahnya. Dengan hati-hati, ia keluar dari rumah dan menyelinap ke belakang, mengikuti mobil ayahnya dari kejauhan. Mobil itu melaju ke arah hutan, menuju rumah dukun yang pernah ia datangi sebelumnya. Kegelapan menyelimuti jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon menjalar. Safira berjalan dengan langkah hati-hati, berusaha tidak mengeluarkan suara. Ia bisa melihat cahaya obor dari kejauhan, ritual sudah dimulai. Di tengah tanah lapang, dukun itu berdiri dengan jubah hitamnya, tangannya diangkat ke langit. Di hadapannya, Pak Wiryo berdiri dengan kepala tertunduk, seolah sedang menerima perintah. Safira bersembunyi di balik pohon, mendengarkan dengan saksama. Sudah saatnya, suara dukun itu bergema di udara. Korban baru telah dipilih. Pak Wiryo mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Hati Safira mencelos. Korban baru itu adalah dirinya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Udara menjadi lebih berat, dan hawa panas menyelimuti tempat itu. Dari balik kegelapan, muncul sesosok makhluk berbulu dengan kepala kambing, makhluk yang selama ini menghantuinya dalam mimpi. Matanya merah menyala, dan nafasnya terdengar seperti desisan ular. Dukun itu tersenyum, lalu menoleh kepada Pak Wiryo. Beri aku jiwanya, dan kau akan terus mendapatkan kekayaan. Pak Wiryo mengangkat pisau tajam yang telah ia bawa. Tangannya bergetar, tetapi ia tetap melangkah maju. Safira ingin menjerit, tetapi tubuhnya membeku. Lalu, sebuah suara lantang menggema di udara. Hentikan. Dari balik kegelapan, Ustadz Jeffrey muncul dengan membawa sebotol air garam dan beberapa helai daun bidara. Di belakangnya, beberapa santri ikut serta, bersiap menghadapi kekuatan gaib yang ada di tempat itu. Ritual ini harus dihentikan, kata Ustadz Jeffrey dengan tegas. Pak Wiryo menoleh, wajahnya dipenuhi kebingungan dan amarah. Jangan ikut campur. Namun, sebelum ia bisa berbuat sesuatu, jin berbulu dengan kepala kambing itu menggeram marah dan mengayunkan tangannya ke arah Ustadz Jeffrey. Angin kencang berhembus, membuat dedaunan berterbangan. Ustadz Jeffrey dengan tenang mengangkat botol air garamnya dan menyiramkan isinya ke tanah. Seketika, suara jeritan menggema di udara. Jin itu meraung kesakitan, tubuhnya mengepul seperti terbakar. Pak Wiryo tampak panik. Dukun itu juga tampak ketakutan, tetapi ia tetap mencoba mempertahankan kendali. Jangan biarkan mereka menghentikan ini, teriak dukun itu. Namun, Ustadz Jeffrey dan santri-santrinya mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Getaran di tanah semakin kuat, dan makhluk gaib itu berteriak kesakitan. Safira melihat ayahnya jatuh berlutut, tangannya mencengkeram kepalanya. Matanya merah menyala, tanda bahwa jin telah merasukinya. Pak Wiryo menjerit kesakitan. Suaranya berubah-ubah antara suara manusia dan suara makhluk gaib. Dukun itu mencoba melawan dengan mantra-mantranya, tetapi Ustadz Jeffrey tidak tinggal diam.
Dengan daun bidara yang telah diberkahi doa, ia menampar dukun itu tepat di dadanya. Dukun itu terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat, lalu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum akhirnya diam tak bernyawa. Jin yang menguasai tubuh Pak Wiryo juga tidak bisa bertahan lama. Dengan ayat-ayat suci yang terus dibacakan, makhluk itu akhirnya keluar dari tubuhnya, menjerit kesakitan sebelum akhirnya lenyap menjadi asap hitam yang menghilang di udara. Pak Wiryo jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar. Ia mengangkat wajahnya, air matanya mengalir deras. Aku sudah melakukan kesalahan besar, isaknya. Safira menatap ayahnya dengan campuran perasaan, takut, marah, dan iba. Namun, ia tahu ini belum berakhir. Hutan yang gelap kini dipenuhi suara gemuruh. Setelah jin yang merasuki tubuh ayahnya berhasil diusir, suasana tetap terasa mencekam. Dukun yang selama ini menjadi perantara perjanjian pesugihan ayahnya kini tergeletak di tanah, tubuhnya kejang-kejang seperti sedang meregang nyawa. Namun, Safira tahu ini belum selesai. Ustadz Jeffrey tetap berdiri tegap, memegang botol air garam yang masih tersisa. Para santrinya terus melantunkan ayat suci untuk memperkuat perlindungan mereka. Pak Wiryo, yang baru saja tersadar dari kerasukan, menangis sambil bersujud di tanah. Aku telah melakukan dosa besar. Suaranya bergetar. Safira hanya bisa menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin memaafkan, tetapi di sisi lain, ia masih takut dan marah. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, tiba-tiba terdengar suara tawa menggelegar dari arah dukun yang tergeletak. "Heh, kalian pikir ini sudah selesai?" Dukun itu bangkit dengan perlahan. Tubuhnya menggigil, tetapi matanya berubah menjadi hitam pekat. Suara tawa yang keluar dari mulutnya semakin menyeramkan. "Jin yang kalian usir, bukan satu-satunya yang berkuasa di sini," gumamnya sambil tersenyum sinis. Angin bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar bergetar hebat, dan tanah di bawah mereka seakan bergemuruh. Ustadz Jeffrey langsung merasakan bahaya yang semakin besar. Ini bukan sekadar dukun biasa. Dia sudah menyerahkan jiwanya kepada makhluk gaib, katanya kepada para santrinya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu lebih mengerikan daripada jin sebelumnya. Tubuhnya ditutupi bulu hitam kasar, dan kepalanya berbentuk seperti kambing dengan tanduk panjang melingkar. "Dukun ini sudah menjadi milikku." Suara makhluk itu bergema di seluruh hutan. "Kalian tak bisa menghentikan kami." Dukun itu tertawa keras, lalu berlari ke arah Pak Wiryo dengan kecepatan yang tak masuk akal. Tangannya yang panjang mencengkeram leher ayah Safira, mengangkatnya ke udara. Pak Wiryo tersedak, matanya melotot ketakutan. Safira berteriak, "Jangan, lepaskan ayahku." Namun, dukun itu semakin menekan cengkeramannya. Tumbal belum selesai, dan dia yang harus membayarnya. Ustadz Jeffrey segera bertindak. Ia menyiramkan air garam ke tubuh dukun itu, sambil mengucapkan ayat-ayat suci. Jeritan panjang menggema saat tubuh dukun itu terbakar perlahan. Tangannya yang mencengkeram leher Pak Wiryo mulai melemah. Namun, jin besar berbulu itu tidak tinggal diam. Dengan suara menggelegar, makhluk itu melangkah maju, siap menyerang Ustadz Jeffrey. Namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, salah satu santri melemparkan daun bidara yang telah didoakan tepat ke tubuh jin itu. Makhluk itu meraung kesakitan. Tubuhnya berasap, bulu-bulunya seperti terbakar. Dukun itu juga semakin melemah. Dengan nafas tersengal, ia berusaha melawan, tetapi bacaan ayat suci dari Ustadz Jeffrey semakin keras. "La ilaha illallah," teriak para santri bersama-sama. Dengan kekuatan terakhirnya, Ustadz Jeffrey mengambil sejumput garam yang telah didoakan dan menaburkannya ke tanah tempat dukun itu berdiri. Seketika, tubuh dukun itu mengejang. Ia menjerit sekuat tenaga,
Lalu tubuhnya mulai terhisap ke dalam tanah, seperti ada kekuatan yang menariknya. Matanya melotot, dan sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, ia sempat berteriak, "Ini belum selesai." Dalam sekejap, tanah tempat dukun itu berdiri menutup kembali, dan keheningan menyelimuti hutan. Makhluk jin berbulu juga mengeluarkan raungan terakhirnya sebelum tubuhnya berubah menjadi asap hitam dan menghilang ke udara. Semuanya akhirnya berakhir. Safira jatuh berlutut di tanah, air matanya mengalir deras. Pak Wiryo, yang masih terengah-engah, berusaha bangkit dengan tubuh lemas. Ia menatap Safira dengan tatapan penuh penyesalan. Aku benar-benar menyesal," suaranya lirih. Namun, Safira tidak bisa langsung menjawab. Ia hanya menatap ayahnya dengan mata penuh luka. Setelah semua yang terjadi, ia tidak tahu apakah bisa mempercayai ayahnya. Malam itu, setelah pertarungan sengit dengan dukun dan jin pesugihan, Safira tidak bisa tidur. Segala hal yang terjadi masih berputar di kepalanya. Meninggalnya ibunya, Damar, teror yang menghantuinya selama bertahun-tahun, dan fakta bahwa ayahnya adalah dalang di balik semua itu. Ayahnya, Pak Wiryo, kini terduduk lemah di dalam rumah. Tubuhnya masih gemetar, matanya kosong, seperti seseorang yang baru sadar dari mimpi buruk. Namun, ini bukan sekadar mimpi, ini adalah kenyataan yang telah menghancurkan keluarganya. Safira duduk di sudut ruangan, menjauh dari ayahnya. Ia masih belum siap untuk berbicara. Bagaimana bisa ia memaafkan seseorang yang telah mengorbankan ibunya dan Damar demi kekayaan? Ustadz Jeffrey mendekati Safira dengan lembut. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, Nak. Tapi Allah selalu membuka pintu taubat bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Safira mengangkat wajahnya, menatap ayahnya yang kini menangis terseduh-seduh. Ayah benar-benar menyesal Safira. Suaranya lirih dan bergetar. Aku tidak bisa mengembalikan ibumu, Damar. Aku telah kehilangan semuanya, karena keserakahan. Air mata mengalir di pipinya. Ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Namun, Safira masih diam. Hatiku berteriak ingin memaafkan, tetapi ingatan tentang semua penderitaan yang ia lalui membuatnya tidak bisa dengan mudah melakukannya. Setelah kejadian itu, Safira memutuskan untuk pergi ke pesantren dan belajar lebih dalam tentang agama. Ia ingin mencari ketenangan, ingin menjauh dari masa lalunya yang kelam. Pak Wiryo, meski masih dalam kondisi lemah, tidak melarang kepergiannya. Ia tahu, anaknya butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang ia ciptakan sendiri. Di pesantren, Safira belajar banyak tentang kehidupan, tentang ikhlas, tentang memaafkan, dan tentang mencari kedamaian dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, ia mencoba melupakan semua yang terjadi, tetapi setiap malam, wajah ibunya dan Damar masih sering muncul dalam mimpinya. Ia bertanya-tanya, apakah benar ia bisa memaafkan ayahnya? 4 tahun berlalu. Suatu hari, seorang tamu datang ke pesantren mencarinya. Saat ia keluar dari kamarnya, ia melihat seorang pria tua yang tubuhnya terlihat kurus dan lemah. Itu ayahnya. Pak Wiryo kini tampak sangat berbeda. Wajahnya penuh kerutan, tubuhnya tampak menyusut, dan tatapan matanya tidak lagi menunjukkan kesombongan seperti dulu. Safira berdiri diam, tidak tahu harus berkata apa. Nak, aku tahu aku tidak pantas meminta ini. Tapi, tolong, maafkan ayah. Suaranya lirih dan tersendat. Ia berlutut di hadapan Safira, air mata mengalir di pipinya. Safira menatapnya dalam diam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang perlahan-lahan melunak. Ia melihat seorang pria yang dulu begitu kuat dan berkuasa, kini rapuh dan penuh penyesalan. Air mata jatuh dari matanya. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, Aku memaafkan ayah. Pak Wiryo menangis lebih keras. Tubuhnya gemetar hebat. Namun, sesaat setelah Safira mengucapkan kata-kata itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi.
Pak Wiryo terjatuh. Safira terkejut. Ia segera berlari ke arahnya, mengguncang tubuhnya. Ayah, ayah. Namun, Pak Wiryo hanya tersenyum lemah. Terima kasih. Nak, aku bisa pergi dengan tenang. Dalam hitungan detik, napasnya melemah, dan akhirnya berhenti. Safira terisak. Ia tidak pernah menyangka, pertemuan ini adalah yang terakhir. Meskipun hatinya masih dipenuhi duka, Safira merasa lega. Ia tidak pernah menyangka bahwa memaafkan seseorang bisa membawa ketenangan seperti ini. Ayahnya telah pergi, tetapi ia pergi dalam keadaan telah bertaubat. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengakhiri semua siklus kelam dalam keluarganya. Kini, Safira tidak lagi dihantui oleh masa lalunya. Ia memilih untuk melanjutkan hidupnya, tidak lagi dalam bayang-bayang pesugihan yang menghancurkan keluarganya. Ia tahu, ke depan, hidupnya mungkin tidak akan mudah. Tetapi, ia percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik. Dan akhirnya, ia bisa benar-benar merasakan kedamaian dalam hatinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.